Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Prof. Komaratu Soliha, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila kelas I, serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Pancasila kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai Pancasila sebagai landasan nilai pengembangan ilmu dan teknologi. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Pertama itu saya sendiri, Konisha Syahla Salsabila, lalu Hilman Madani Tirus, Nadia Evelyn Ardelia, Nafi Maulana Baki, Niluh Nitakan Mesti, Syifa Salsabila Zafira, dan Fiona Yosi Aryani. Selanjutnya ucapan terima kasih saya aturkan kepada Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani ARMS selaku Rektor Universitas Brawijaya beserta jajarannya, Profesor Dr. Bambang Supriyono MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya beserta jajarannya, Ibu Nila Firdausi Nuzula SOS MSI PhD selaku Kaprodi Administrasi Bisnis, dan Profesor Dr. Insinyur Komratu Soliha STM Kes IPU ASEAN Eng selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Adapun yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini ialah pendahuluan berupa latar belakang, dilanjutkan dengan pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Materi latar belakang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Fiona. Fiona, dipersilahkan. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai latar belakang, tinjauan empiris, dan tinjauan teoritis. Yang pertama adalah latar belakang. Pancasila merupakan pedoman dalam bertingkah laku bagi warga negara Indonesia. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salah satunya adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama, karena membantu masyarakat Indonesia agar bisa mengikuti arus perkembangan zaman. Maka dari itu, masyarakat Indonesia bisa mencapai tujuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, tinjauan empiris. Salah satu penelitian yang kami kutip dalam makalah ini adalah dengan judul Validasi Konkuren Skala Keberhasilan Keberpancasilaan pada Remaja Mahasiswa di Jakarta oleh Eko Aditya Menarno, seorang dosen psikologi UI. Dan hasil dari penelitian ini adalah saat ini nilai Pancasila dianggap telah mulai luntur di kalangan masyarakat seiring dengan berkembangnya digitalisasi. Seluruh sila dalam Pancasila tidak memiliki suatu fundamen konstruk yang mendasarinya dan bersifat undimensional sehingga menjadi 5 variabel yang berbeda. Semua sila memiliki korelasi yang signifikan dengan kriterianya dan berkorelasi positif. Semakin tinggi skor kepancasilaan seseorang pada satu sila, maka akan tinggi pula kriterianya. Selanjutnya, tinjauan teoritis. Nilai dari Pancasila juga telah tertulis dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana menyatakan bahwa Pancasila dijadikan sebagai landasan dalam berjalannya pemerintahan negara. Apabila akan dibuat perundang-undangan yang baru, maka tidak boleh melenceng dari Pancasila dan harus sejalan dengan tujuan dari Pancasila. Dalam setiap sila Pancasila sudah terkandung dasar pokok terhadap segala aspek dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga memberikan kesan khas tersendiri terhadap bangsa Indonesia. Keberadaannya tidak dapat dipisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan berperan agar pengetahuan dan penemuan yang diciptakan tidak melenceng dari norma-norma kemanusiaan. Kita semua tahu bahwa semua agama mengajarkan tentang kebaikan, baik kebaikan terhadap manusia dan kebaikan terhadap Tuhan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan seharusnya diciptakan agar memudahkan kita berbuat kebaikan dan bukan untuk sebaliknya. Fenomena yang terjadi saat ini, kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya korupsi. Dan para pelaku korupsi tersebut seringkali bukanlah orang-orang yang tidak berilmu, namun orang-orang yang memiliki gelar dan pangkat yang tinggi. Namun kenapa mereka melakukan hal yang sedemikian rupa? Karena mereka tidak menerapkan nilai ketuhanan dalam penerapan ilmu mereka. Mereka rela merugikan kepentingan orang banyak demi dirinya sendiri. Dan mereka tidak takut dengan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat. Itulah kenapa ilmu pengetahuan harus didasari oleh nilai ketuhanan, agar ilmu yang kita pelajari dan kita kembangkan tidak hanya berguna bagi diri kita sendiri, melainkan juga dapat berguna bagi orang lain. Karena salah satu kewajiban manusia adalah saling membantu dan saling berguna satu sama lain.
Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berbudi pekerti serta diciptakan memiliki akal untuk berpikir dan bertingkah laku, serta memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Potensi inilah yang menetapkan manusia ada pada derajat paling tinggi dan antara makhluk hidup lainnya di muka bumi. Pada dasarnya, manusia tidak pernah puas terhadap pengetahuan yang telah diperoleh. Dalam artian, pengetahuan sehari-hari tidak cukup membawa perubahan besar. Oleh karena itu, manusia ingin mencari kepuasan melalui pembahasan dan pembuktian terhadap gejala yang ajak. Alam hal ini manusia merasa bahwa ilmu adalah sesuatu yang merupakan hasil usaha manusia untuk memperadab dirinya. Kemanusiaan merupakan bagian dari sila kedua Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila ini adalah kesadaran sikap dan tingkah laku manusia yang didasari oleh potensi budi manusia dan hubungan dengan norma-norma yang berlaku. Sifat adil dan beradab dianggap merupakan kodrat hakikat yang memang menjadi bagian dari manusia. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diimplementasikan sebagai dasar pengembangan ilmu dengan memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Karena pada hakikatnya ilmu untuk kemanusiaan tidak hanya untuk kelompok atau kalangan tertentu. Dengan mengedepankan moralitas bahwa dalam proses pengembangannya, manusia juga harus adil dan beradab. Pembangunan iptek juga harus didasarkan pada keinginan dalam menyejahterakan sesama dan meningkatkan harkat dan martabat manusia. Apabila ilmu dan iptek membawa manusia kepada sifat yang tidak baik seperti angkuh dan sombong, maka hal ini menandakan bahwa manusia tidak arif dalam memanfaatkan ilmu, serta menyalahi nilai kemanusiaan yang tertuang pada sila kedua Pancasila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sebagai negara kepulauan yang memiliki keberagaman ras, suku, agama, budaya, dan adat istiadat, tentunya menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan. Nah, pada zaman globalisasi ini memberikan dampak positif dan negatif bagi persatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, dampak positifnya, dengan kemajuan teknologi, masyarakat Indonesia bisa saling mengenal satu sama lain dengan mudah melalui teknologi yang ada. Misalnya, melalui media sosial kita dapat saling berkomunikasi, baik jarak dekat maupun jarak jauh, yang akan menumbuhkan rasa persaudaraan. Yang kedua, ada perkembangan iptek, bisa membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih tanggap terhadap merespon keadaan. Misalnya, ketika terjadi bencana alam, atau terjadi musibah yang menimpa warga negara Indonesia, kita bisa membantunya langsung dengan mendapat informasi dari media sosial. Yang ketiga, berbagai informasi tersedia akibat dari perkembangan teknologi, seperti informasi tentang keberagaman kebudayaan bangsa Indonesia yang bisa kita dapatkan dengan mudah melalui Google. Hal itu akan menumbuhkan rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, di samping dampak positif, terdapat juga dampak negatifnya. Yang pertama, munculnya berita hoax atau berita palsu di media sosial yang tidak dapat disaring oleh masyarakat Indonesia sehingga dapat saja menimbulkan perpecahan. Yang kedua, ada ujaran hate speech atau ujaran kebencian di media sosial yang tidak bisa disikapi dengan bijak sehingga dapat menimbulkan rasa kebencian antar sesama warga negara Indonesia. Selanjutnya adalah nilai kerakyatan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dapat berpengaruh terhadap setiap pengembangan ilmu dan teknologi. Karena hasil dari keputusan rakyat Indonesia harus dilandasi pedoman Pancasila yang disebutkan pada pidato Lincoln mengenai keterkaitan dengan pengalaman sila keempat untuk menjadi pedoman kehidupan, yaitu tidak boleh memaksakan kehendak orang lain, mengutamakan kepentingan bersama, adanya hak dan kewajiban antara musyawarah. Bila pengembangan tidak diiringi dengan nilai kerakyatan, ketika di masa yang akan datang, saat falsafah kekeluargaan atau gotong royong tergeserkan oleh tenaga mesin, maka akan timbul sebuah perpecahan. Kemudian untuk nilai kelima, yaitu nilai keadilan, penerapan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat menjaga stabilitas dan keadilan dalam kehidupan manusia. Stabilitas dan keadilan tersebut meliputi antara manusia dengan penciptanya, manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, dan juga manusia dengan alam sekitarnya. Hal ini tentu harus menjadi penjamin kemakmuran rakyat Indonesia dengan teknologi yang semakin berkembang. Seperti contohnya, pembagian sumber daya alam seluruhnya hanya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dan juga dengan adanya perkembangan iptek,
Seharusnya proses keadilan di Indonesia dapat lebih adil dan transparan. Implementasi. Nilai ketuhanan mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang menciptakan perimbangan antara rasional dan irasional, dan juga antara akal, rasa, dan kehendak. Jadi, berdasarkan sila pertama ini, IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, melainkan juga mempertimbangkan maksud dan tujuannya, apakah dapat merugikan manusia dan sekitarnya atau tidak. Mengenai sila kedua, apabila ilmu iptek membawa manusia kepada sifat yang tidak baik seperti angkuh dan sombong, maka hal ini menandakan bahwa manusia tidak arif dalam memanfaatkan ilmu serta menyalahi kemanusiaan yang tertuang pada sila Pancasila yang kedua. Untuk implementasi sila ketiga, sebagian nilai pengembangan iptek yaitu seperti adanya platform meeting online seperti Zoom, Jmeet, yang memudahkan kita untuk berdiskusi saat ini dan bertatap muka walaupun dengan jarak yang jauh. Dan juga pengumuman gotong royong melalui media sosial, hal tersebut menunjukkan bahwa nilai persatuan bisa diterapkan dengan mudah kapan saja dan di mana saja oleh karena adanya pengembangan iptek. Implementasi sila keempat. Pergeseran akibat tenaga mesin dan teknologi akan menimbul kerusakan. Jika dengan adanya musyawarah manajemen, keputusan akan berdampak pada hasil yang baik karena melibatkan rakyat sehingga tidak akan terjadi PHK yang membuat tingkat pengangguran di Indonesia bertambah. Dan selanjutnya untuk implementasi sila kelima, yaitu implementasi dari nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu adalah teknologi yang dihasilkan dari ilmu pengetahuan dapat membantu pembagian sumber daya alam yang ada di Indonesia secara merata dan adil kepada seluruh masyarakat Indonesia, seperti yang tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, terutama ayat 2 dan 3. Selain sumber daya alam, implementasi yang dapat dilakukan dari nilai keadilan adalah dengan adanya teknologi. Seharusnya proses pengadilan yang ada dapat dilakukan seadil-adilnya dan secara transparan. Kesimpulan, Pancasila sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara, termasuk dengan pengembangan ilmu. Dari penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa Pancasila sangat berguna untuk landasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, Pancasila harus tetap diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah presentasi dari kami. Adapun daftar pustaka yang kami gunakan pada penelitian kami adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab akan dipandu oleh Vira. Terima kasih kepada Saudari Cornesia. Sesi tanya-jawab akan dimulai dan silahkan bagi penanya pertama, persilahkan untuk bertanya. Izin bertanya, saya Aisyah Virgina Zahra dari kelompok 4. Saya izin bertanya, apakah kemungkinan terburuk yang akan terjadi apabila Pancasila gagal atau tidak diimplementasikan dalam iptek? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Aisyah. Selanjutnya pada penanya kedua, pertanyaannya kami tampung dahulu ya. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Faris Arsi dari kelompok 3, izin bertanya. Di dalam PPT dijelaskan bahwa penerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat menjaga stabilitas dan keadilan dalam kehidupan manusia. Sedangkan jika kita lihat, tingkat pengetahuan akan teknologi di Indonesia masih cukup rendah. Lantas bagaimana cara pemerintah agar kemampuan akan teknologi masyarakat Indonesia bisa meningkat secara adil tanpa memandang perekonomian? Apakah kemajuan teknologi yang tidak merata memunculkan anggapan bahwa yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin? Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Faris atas jawabannya. Pertanyaan akan dijawab oleh rekan saya. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Saudara Aisyah. Jawaban dari kami adalah, kami telah memaparkan mengenai Pancasila pada proses implementasi iptek. Apabila implementasi gagal dilakukan, maka yang terjadi ialah, seperti pada sila pertama, iptek harus mempertimbangkan maksud dan akibat apakah merugikan manusia dan sekitarnya. Apabila hal ini tidak diimplementasikan, maka iptek akan membawa dampak buruk bagi akal, rasa, dan kehendak manusia. Pada sila kedua, iptek harus didasarkan keinginan dalam menyejahterakan sesama. Apabila hal ini tidak diimplementasikan, maka sifat keangkuhan akan menurunkan harkat dan martabat manusia. Pada sila ketiga, iptek dapat menyatukan masyarakat yang berbeda dan terpisah jarak dan waktu. Apabila iptek tidak diimplementasikan, maka akan menyebabkan perpecahan. Ya, saya akan melanjutkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Untuk pada sila keempat, implementasi dari sila keempat, yaitu perkembangan iptek harus tetap berimbang dengan manusia. Seperti contoh, banyak digantikannya tenaga kerja manusia dengan mesin. Hal yang sifatnya menggantikan manusia dengan iptek harus dimusyawarahkan agar tidak menimbulkan kerusakan.
Jika implementasi dari sila keempat gagal, maka akan menimbulkan kerusuhan dan banyaknya pengangguran di Indonesia karena tergantikannya tenaga kerja manusia dengan mesin. Kemudian pada sila kelima, IPTEK harus bisa menjadi suatu alat yang dapat menjamin keadilan bagi rakyat Indonesia. Jika hal tersebut tidak dapat diimplementasikan, maka akan terjadi kesenjangan di mana-mana dan di berbagai sektor. Yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Selain itu, hukum juga akan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Maka dari itu dapat disimpulkan, jika Pancasila gagal diimplementasikan terhadap perkembangan IPTEK, maka Indonesia akan mudah sekali terpecah belah. Kerusuhan dan pengangguran terjadi di mana-mana. Tidak adanya kesejahteraan manusia. Tidak ada hati nurani manusia karena jauh dengan Tuhan. Kemiskinan dan ketidakadilan akan merajalela. Hal ini tentunya harus menjadi fokus pemerintah dan rakyat Indonesia agar nilai-nilai dari Pancasila dapat diimplementasikan terhadap perkembangan IPTEK dengan baik, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Baik, terima kasih. Sangat dipahami. Untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Faris, yaitu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan pemerataan infrastruktur yang mendukung perkembangan teknologi di seluruh Indonesia. Kemudian, pemerintah dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai teknologi dan memberikan berbagai konten sehingga masyarakat menjadi melek teknologi. Lalu, mungkin bagi sebagian orang, HP memiliki harga yang sangat mahal sehingga belum semua orang memilikinya. Namun, saat ini telah banyak HP dengan harga yang terjangkau. Terlebih lagi di masa pandemi memaksa seluruh lapisan masyarakat untuk mengerti dan menggunakan teknologi, baik untuk pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya. Salah satu contoh program untuk mengurangi kesenjangan digital adalah Gerakan Damit. Ini merupakan satu inisiatif yang digerakkan masyarakat desa melalui pengembangan inovasi teknologi informasi berbasis open source. Gerakan ini menggerakkan lebih dari 300 desa di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dan terlibat aktif dalam pembahasan RUU Desa di akhir tahun 2014 silam melalui video conference. Izin melanjutkan jawaban. Anggapan bahwa yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin mungkin saja bisa terjadi. Namun sebenarnya tergantung dari pola pikir masyarakatnya. Mungkin yang kaya akan semakin kaya jika mereka mau mengikuti perkembangan zaman dan terus berinovasi. Dan yang miskin bisa saja menjadi kaya jika mereka mau berinovasi. Jadi seseorang yang mempunyai keinginan berinovasi dan mau mengikuti perubahan yang ada akan bisa meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik. Baik, terima kasih. Apakah jawabannya sudah jelas, Saudara Faris? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Karena sesi Q&A sudah selesai, akan saya kembalikan kepada Saudari Salsabila. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Syifa. Adapun sesi tanya jawab telah ditutup menjadi bagian akhir dari presentasi kami kali ini. Apabila terjadi kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Presentasi kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.